Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk adik-adik terkasih di rumah. Ya, apa kabar nih teman-teman semua? Pasti baik-baik aja kan? Ya, semoga kita semua sama-sama baik dimanapun kita berada, dan juga biar kita sama-sama siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Betul. Nah, saya sebelum kita mendengar firman Tuhan, teman-teman persiapkan dulu nih Alkitabnya, tempatnya, ruangannya yang bisa fokus mendengarkan firman ini gitu. Dan juga gadgetnya harus ada baterainya. Betul Kak, kalau nggak ada baterainya nggak bisa dengerin Kak. Tiba-tiba mati di atas aja. Benar. Nah, Dan juga tempatnya sih yang enak buat Benar. beribadah lagi. Terus dikasih tau juga ke mama papanya, "Ma, aku mau beribadah dulu." Jadi nggak disuruh-suruh dulu ke warung, nanti disuruh apa. ya. Dan kalau persembahan bisa teman-teman titip ke mama papanya, bisa nanti diberikan bareng-bareng. Nah, pembahasan kita hari ini yang untuk teman-teman persiapkan dari mana nih guys? Pembacaan kita hari ini dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Ya, Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Teman-teman bisa persiapkan dulu sebelum baca kitab. Nah, Mungkin sebelum kita baca kitab, kita berdoa dulu ya para yang mungkin. ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini Kau telah memberikan kami satu kesempatan lagi untuk dapat berbicara, berdiskusi, merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca hari ini, apa yang kami dengar hari ini bisa kami mengerti ya Tuhan, bisa menjadi rema bagi kami. Berbicaralah Bapa, kami mau mendengar, kami mau memahami, dan mau melaksanakan apa yang Kau katakan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya. Kalau teman-teman udah disiapkan bacaannya, teman-teman bisa ikutin. Ini kakak sama kak Yosef baca secara bergantian. Oke, dimulai kakak dulu ya kak. Ya. Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan menasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriak-teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapisi dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata padanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya yang menyembuhkan bekas pukulan. Oke, demikian jawab bacaan kita. Hari ini tentang apa nih Kak Yosef nih? Hari ini pembacaan kita tentang Tuhan yang merupakan penolong satu-satunya yang adil bagi umat-umatnya. Benar banget. Nah, jadi ini ceritanya tentang bagaimana pergumulan ya Kak. Nah, ketika ada pergumulan, satu-satunya Tuhan yang penolongnya. Iya. Nah, kalau dari pembacaan kita ini dia tentang di ini ya Kak, Yehuda. Ya, Yehuda. Itu mereka sedang dalam masalah akhirnya Nabi Yesaya ini mengingatkan kepada mereka untuk ingat bahwa Tuhan pasti menolong mereka.
itu janji Tuhan untuk menolong mereka. Karena di sini dibilang janjikan sungguh hai bangsa di Sion, maksudnya itu Yehuda ya, yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis, tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru. Nah, benar banget. Ini pasti pada waktu itu pergumulan itu tuh pasti nggak gampang banget. Iya. Pasti sulit banget. Sampai ibaratnya dia udah nggak tahu nih mau melakukan apa lagi nih. Bangsa itu tuh udah nggak tahu lagi nih mau bagaimana menghadapi tantangan ini. Nah, tapi kita juga harus bilang, ya saya itu mengingatkan kalau ya Tuhanlah penolong satu-satunya. Ketika ada pergumulan, carilah Tuhan gitu. Menyerahkan sama Tuhan, jangan sama yang lain gitu. Jangan kita larut sama kesulitan itu, kesusahannya itu gitu. Nah, kalau kita baca lagi tadi di ayat 19 ini ada yang bagus nih Kak. Sungguh hai bangsa di Sion yang di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru, dan pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Nah, maksudnya apa Kak? Maksudnya adalah ketika dia dalam pergumulan, dia di dalam ibaratnya dalam kesusahan, dia jangan hanya bingung nih Kak, mengeluh. Nah, banyak kan gitu kan Kak, susah nih, gimana nih gitu, nggak bisa kita ngelakuin apa-apa nih gitu. Nah, dalam bacaan ini pun dijelaskan Tuhan tuh nggak akan membiarkan kita tuh untuk terus menangis Kak, terus menangis dalam hal kita menghadapi kesusahan, menghadapi kesulitan. Nah, di sini juga dijelaskan juga ketika kita ada pergumulan, kita harus tahu kepada siapa kita menyerahkannya, kepada siapa kita meminta pertolongan. Nah, di sini dijelaskan juga ketika kita menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan pasti akan menjawabnya Kak. Dan itu kainat. Jadi kemana kita minta tolong ya kainat ya. Karena di sini jelasin kalau waktu Yehuda lagi mau diserang lah sama bangsa Asyur kan. Mereka bisa aja misalnya mereka minta tolong sama negeri yang lain, misalnya minta tolong sama Mesir atau minta tolong yang lebih kuat ya. Iya, dan mau tolongin dong ini. Tapi enggak. Yesaya ini bilang gini, enggak, kita enggak minta tolong sama mereka. Tuhan pasti tolong kita. Bayangin loh di tengah, kan zaman dulu tuh mungkin, kalau sekarang mungkin masalahnya apa, ekonomi atau segala macam. Kalau zaman dulu tuh bisa bunuh-bunuhan adik-adik. Nah, Yesaya ini dengan berani bilang Tuhan pasti tolong kita. Nah, dia hanya benar-benar mengandalkan Tuhan aja, dan mereka yakin. Tapi di balik semua itu dia jelasin kalau Tuhan itu balik ke temanya tadi adik-adik. Tuhan adalah satu-satunya penolong yang adil dan penuh kasih. Artinya ada adilnya nih. Di sini dibilang tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Jadi Tuhan nggak cuma menolong aja. Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel dan seluruh dunia lah. Cuman dia di samping dia penuh kasih, dia itu adil, dia itu sempurna lah. Jadi ada adilnya. Kalau bangsa Israel nggak berseru-seru sama Tuhan, bertobat sama Tuhan, ya Tuhan akan lakukan bagiannya aja yang keadilannya itu tetap harus adil kan Tuhan. Tapi ya di balik itu dia penuh kasih juga kan. Iya, benar banget Kak Yosef. Jadi nggak semata-mata ibaratnya kalau kita nih Kak, kita diem-diem doang, Tuhan selamatin gitu. Kita nggak lakukan apa-apa, Tuhan nolong kita kan. Nah, nggak kayak gitu. Ada ada usaha kerja keras saya juga. Yang tadi kayak saya bilang, Tuhan itu tuh adil. Apa yang kita lakukan, itulah yang diberikan Tuhan. Melihat bagaimana usaha kita, kepercayaan kita, keyakinan kita, dan mau menyerahkan segala pergumulan kita pada Tuhan. Nah, dan kita yakin juga Tuhan pasti akan menolongnya. Nah, itu pas sulit Kak, sama kayak bangsa Israel waktu itu kan Kak. Dia pasti secara sekilas dia mikirnya, bangsa Mesir lebih kuat nih yang bisa nolong kita gitu. Pemikiran duniawinya. Sampai kita juga gitu. Nanti gue minta tolong ini Kak Yosef deh, karena Kak Yosef kayak paling bisa nih, ngerti nih, dia bisa nolong gue banget gitu. Kak Yosef kayaknya gue kalau deket Kak Yosef bisa aman deh gitu. Mengandalkan yang terlihat. Nah, benar banget, mengandalkan yang terlihat. Untuk apa? Untuk mengcover pergumulan kita. Tetapi di saat itulah malah justru kepercayaan kita sama Tuhan itu hilang kan? Karena apa? Kita lebih mengandalkan apa yang kita yakinin, apa yang kita lihat. Contoh kayak kakak percaya, sama Kak Yosef aja deh. Ketika Kak Yosef misalkan pergi gitu, kita kayak udah hilang harapan.
nggak tahu lagi mau gimana. Nah, tapi ketika kita ada pergumulan, kita menyerahkan sama Tuhan, percaya sama rencana Tuhan, itu Tuhan pasti akan menjawabnya. Nah, tapi balik lagi, apa usaha kita, Kak? Apa yang udah kita lakukan, apa yang kita kita berikan sama Tuhan? Kita percaya nggak sama rencana Tuhan? Yakin nggak dengan apa yang Tuhan berikan buat kita? Gitu. Dan juga ada orang-orang yang kadang-kadang Tuhan itu dijadikan rencana terakhir. Iya, benar. Kalau buntu baru. Kalau kita minta tolong sama ini dulu deh, minta tolong ini baru, kalau itu ya udah minta ampun sama Tuhan baru minta tolong. Ini dijadikan rencana terakhir. Benar. Nah, di sini pembacaan hari ini jelaskan kalau Tuhan itu yang satu-satunya dan yang paling utama, adik-adik. Jadi kalau kita ada masalah atau kalau kita ada pergumulan, ataupun kalau tidak ada pergumulan, kita datang ke Tuhan. Jadi Tuhan dijadikan yang pertama dan ya udah, karena pertama dan yang terakhir, karena kalau Tuhan udah tolong, yang lain nggak guna juga untuk menolongkan. Jadi di sini jelaskan kalau saat kita sedang dalam kesulitan, saat kita sedang dalam masalah yang berat, ya kita kembali ke Tuhan, kita minta Tuhan tolong. Ya pertama mungkin orang karena nggak suka minta tolong Tuhan karena pertama-tama aku masih berdosa, aku masih salah, aku masih banyak ini. Ya benar, mungkin kita semua berdosa lah, cuman ya Tuhan kan mengasihi kita. Udah 2000 tahun lalu dia mati buat kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Dia bilang di Alkitab, ada Tuhan yang setia dan adil, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan dosa kita. Jika kita mengakuinya, bukan kita kata-katanya. Jadi kalau kita akui, ya udah, kita pasti kita sudah diampuni 2000 tahun lalu. Dan bagian kita sekarang ada kita mengakui, dan untuk kita meminta pertolongan Tuhan. Dibilang juga kan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya juga tidak kurang panjang untuk mendengar. Nah di sini dibilang jadi saat kita berseru-seru, jadi nggak cuma mengeluh aja kan ya, mengeluh Tuhan kok nggak tolong nih, kok ini begini banget, nggak begitu. Tapi saat kita berseru-seru dan Tuhan mendengar, dia pasti tolong. Iya. Nah dan juga ini juga nih Kak, yang mungkin orang nggak merasa Tuhan nggak tolong adalah cara Tuhan tuh nggak sesuai dengan cara kita. Gitu. Banyak orang masa Tuhan nggak tolong nih, gue udah berdoa, gue udah baca Alkitab, rajin dengan firman Tuhan, tapi kok Tuhan nggak tolong gitu. Rasa kok sampai sekarang kayaknya nggak ada perubahan nih, nggak ada merasakan bagaimana berkat pertolongan dari Tuhan. Nah tapi yang kita harus yakinin juga Kak, cara Tuhan tuh menolong kita tuh unik Kak, nggak sesuai dengan cara kita. Tuhan punya cara sendiri buat menolong kita. Jadi apa yang kita inginin belum tentu sesuai dengan cara Tuhan Kak. Cara Tuhan bisa memakai orang lain, bisa memakai Kak Yosef, bisa memakai teman-teman kita, mama papa kita, adik kita untuk menolong kita. Nah itu yang tadi saya bilang, Tuhanlah yang penolong satu-satunya. Jadi ketika kita ada pergumulan, kita pertama jangan minta pertolongan sama orang lain gitu. Kita pertama masuk kamar dulu berdoa, Tuhan aku ada pergumulan nih gitu. Aku ada permasalahan nih gitu, tolong ya gitu. Bagaimana kita menceritakan apa yang jadi pergumulan kita, nggak mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, kita udah menceritakan, ya udah kita yakin dan percaya, dan kita harus berjuang juga untuk bisa melewatinya. Dan balik lagi keyakinan kita, karena Tuhan bisa aja memakai siapapun di sekitar kita untuk menolong kita. Setuju banget tuh Renat. Jadi cara Tuhan tuh mungkin bukan cara kita ya. Cara kita. Ini juga di ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Maksudnya apa? Maksudnya meskipun misalnya kita yang kita miliki serba terbatas, atau masalah kita kayak banyak, itu bukan berarti Tuhan nggak tolong. Bukan masa Tuhan ngasih kita pencobaan gitu. Kita ngasih pencobaan enggak. Nah jadi di sini meskipun yang kita pakai mata kita ya, kayak seakan-akan Tuhan nggak tolong, dia pasti tolong adik-adik. Nah, dimana juga kan kalau jatuh nggak sampai tergeletak, nggak bakal sampai hilang. Pasti Tuhan akan kasih kesempatan selanjutnya. Nah itu iya sih Kak. Jadi kadang-kadang kita cuma mau Tuhan tolong, tapi caranya begini ya Tuhan, kita mendikte mungkin ya. Maunya juga Tuhan nolong kita tuh dengan cara yang enak-enak Kak. Nggak mau kita susah dulu, maunya langsung enak lagi. Padahal mungkin apa yang kita alami karena kesalahan kita. Iya, benar banget. Kita maunya Tuhan tolong ya Tuhan, tapi begini ya Tuhan cara nolongnya, kita minta Tuhan. Malah kita yang dikte Tuhan. Kita dikte. Bukannya kita minta ampun terus Tuhan maunya saya ngapain. Harusnya kan begitu ya. Nah sekarang
Tuhan tolongin saya dong tuh. Nah itu yang caranya mungkin kurang baik ya adik-adik. Nah di sini dijelaskan sama Yesaya kalau dalam meminta pertolongan Tuhan kita harus pertama berseru-seru, terus balik lagi tadi meskipun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembuhkan diri lagi. Jadi meskipun kondisi kayak gimana kita tetap harus melihat ke arah Tuhan aja. Kita harus melihat ke arah Tuhan, jangan malah Tuhan nggak tolong karena semua saya masa kalau Tuhan tolong saya begini. Nggak, belum tentu. Cara Tuhan tuh kita nggak paham. Nggak paham juga kan. Kita ya nggak tahu lah kita gimana. Nah, ya pokoknya di kondisi seperti itu pun Tuhan akan pasti tolong kita sih kan. Iya benar. Nah ini harus yakin juga di saat apapun kondisinya itu maupun enak nggak enak pasti ada rencana yang baik dari Tuhan Kak. Contoh Kak kayak sekarang nih masa pandemi Kak. Nah mungkin orang banyak ngerasa kan kenapa nih ada pandemi ini gitu. Kenapa kok ibaratnya mengklaim lah, mempertanyakan kenapa nih terjadi kayak gini gitu. Nah ketika dia mempertanyakan, ketika dia banyakkan malah mengeluh, dia sampai lupa bersyukur Kak. Sampai lupa bagaimana harus dia lakukan. Nah di saat kayak gini dia harus bersyukur apa bisa sehat-sehat, bisa orang sekitarnya masih bisa bersama-sama gitu, masih ada, nggak ibaratnya nggak terdampak gitu. Nah itulah, ini sama juga dengan apa cara Tuhan tadi. Cara Tuhan tuh kayak saya bilang, belum tentu cara Tuhan tuh enak gitu. Apa yang Tuhan kasih belum tentu jahat buat kita. Tuhan itu mereka tuh adil. Kayak tadi yang saya pengen baca, walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air sedikit, namun pengajaranmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tapi matamu akan terus melihat ke Dia. Artinya yang tadi saya bilang juga, bagaimana di saat kita ada pergumulan, kita tetap yakin sama rencana Tuhan kan. Walaupun kita dalam kesusahan, mau susah atau enggak, kita tetap yakin mempercayai Tuhan, rencana Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan rencana yang baik buat kita. Sesulit apapun itu, ketika kita mau berserah sama Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, kalau lanjutan tadi saya baca itu, ada di ayat 21. Lalu Tuhan akan memberimu hujan bagi benih yang kamu baru taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Nah, dari ayat ini pun apa maksudnya Kak Yosef? Di balik kesusahan itu pasti Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Tuhan, kita dikasih bilang juga, Tuhan tuh memberikan itu segala sesuatu adil. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Apa yang kita lakukan itu juga kan yang kita menerima berkatnya lagi Kak. Nah, jadi dalam kesusahan apapun itu kita jangan lupa untuk selalu bersyukur Kak. Dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun gitu. Jangan hanya jangan hanya susah, senang lupa Kak. Kalau udah susah lagi baru ingat Tuhan gitu. Jangan seperti itu. Dan Tuhan itu ya kita juga percaya sama rencana yang Tuhan berikan pada kita. Dan kalau kakak sih adik-adik, kalau pernah mikir gini, ini mungkin caranya si jahat kan aneh-aneh caranya. Kakak ya senang-senang, terus pas lagi sedih, pas lagi mengalami kesulitan, pas jadi mau mulai lagi deh berdoa lagi, mau mulai lagi deh baca firman lagi, terus ada tuh suara-suara, kamu kemarin udah berhenti, sekarang giliran susah cari Tuhan, gimana sih? Akhirnya itu malah mengurungkan niat kakak untuk jadi kayak sok-sokan rasa nggak enak ke Tuhan. Enggak deh, masa kemarin saya sama Tuhan gini, masa sekarang pas saya susah saya udah malah datang ke Tuhan, malah sok-sokan gitu. Nah mungkin dari cerita itu kakak mau ngingetin mungkin ke adik-adik atau buat kakak juga, kalau mungkin kita salah kalau kita pas kita senang kita mungkin ingat Tuhan, cuman pas kita sedih Tuhan nggak akan tolak kita. Kayak cerita yang ini, yang seorang anak yang minta warisan duluan, terus pas hartanya habis dia balik ke bapaknya dipecut dia atau nggak disuruh pergi, enggak, malah dikasih baju yang bagus, dibikin pesta buat anaknya itu untuk ya udah menerima lagi anaknya saya udah kembali. Jadi Tuhan apa sih artinya harta gitu sama Tuhan nggak ada artinya. Yang penting kan gimana kitanya. Mungkin tuh cara-cara sejahat untuk ya udah sejahat ngomong jangan balik sama balik sama Tuhan. Tapi intinya mau kita salah mau kita benar, yang penting kita ke Tuhan dulu. Yang penting kita balik dulu ke Tuhan.
mungkin kalau cerita itu dilanjutkan, cerita yang seorang bapak itu menerima anaknya, mungkin kalau dilanjutkan ada sesi di mana bapak itu menasihati anaknya, jangan gini lagi, mungkin ya kalau dilanjutkan. Nah, mungkin ada juga Tuhan begitu-gitu juga, tapi Tuhan pasti terima, nggak mungkin ditolak. Soalnya 2000 tahun lalu saat dia tahu kita akan berbuat itu, dia udah mati. Masa sekarang saat kita mau balik lagi ke dia, ya dia tiba-tiba tolak? Enggak akan ditolak. Mungkin itu adik-adik, jadi nggak usah didengar itu suara jahat untuk Tuhan nggak akan terima, Tuhan pasti marah, Tuhan pasti apa. Iya, dia adil, cuman dia sebelum dia adil, dia juga penuh kasih juga nih. Jadi dua poin itu dua hal yang tidak terpisahkan dari Tuhan sih. Cuman bukan berarti tapi dia nggak jahat. Adil itu ya adil, sempurna. Nah, di saat kayak tadi saya bilang itu juga, kita justru harus belajar apa nih maksud Tuhan kasih ini buat kita gitu. Apa nih maksud Tuhan negur kita kayak gini nih. Nah, dari saat kejadian pahit itu pun itu menjadi pembelajaran bagi kita juga Kak, buat membalikan. Mungkin Tuhan ngira nih udah jauh nih dari Tuhan nih, udah lupa nih, jadi ditegur dikit deh, jadi biar bisa balik lagi. Nah, kayak tadi saya bilang juga, kalau kita udah begitu pun kita nggak ada salahnya buat balik lagi, nggak ada salahnya kita untuk mau menyerahkan diri kepada Tuhan lagi gitu. Karena kayak tadi saya bilang juga, kayak seorang bapak pasti dia tetap menerima anaknya. Nah, begitu dengan Tuhan, walaupun kita udah bagaimana kita menerima pengalaman yang pahit, Tuhan masih tetap kita mengasihi kita kok. Tuhan masih tetap memberi kita pengasihan dan memberi kita berkat. Jadi ketika ada pergumulan, jangan malu, jangan takut untuk kembali ke Tuhan, jangan takut untuk menyerahkan kepada Tuhan gitu. Dan kayak tadi baik ini juga, kita harus mencoba untuk memahami apa maksud dari Tuhan itu, dan menjadi pembelajaran buat kita juga, supaya mungkin ada nih suatu perbuatan atau tindakan kita yang mungkin nggak suka sama Tuhan, jadi Tuhan tegur dengan cara yang itu gitu kan. Dan juga Tuhan pasti akan menolongnya untuk kita menjadi tetap sesuai dengan apa yang kehendak Tuhan itu dia kan. Dan pokoknya semua teguran, semua apa yang kita alami pasti tujuannya untuk kebaikan kita juga. Benar banget. Untuk kita mengingat-ingat Tuhan. Nah, ayat yang kakak sangat suka dari pembacaan hari ini, di ayat yang paling pertama di 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Bayangin, Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Jadi Tuhan tuh menunggu-nunggu saat untuk menolong kita sebenarnya adik-adik. Cuman kenapa kita masih susah, kenapa kita masih ini, kenapa ini? Berarti karena keadilannya itu. Jadi dia nggak mungkin seenak-enak aja untuk mau melimpah-limpahkan dengan berkat, dengan ini. Tapi dia adil, tapi dibalik semua itu dia tuh nunggu-nunggu untuk kapan sih saat anakku ini mau balik ke aku. Nanti kayak cerita bapak itu akan langsung kan kalau cerita anak itu dikasih baju yang bagus, dibikin pesta malah saat anak itu balik, padahal anak itu udah di luar, udah nggak tahu deh dia ngapain. Nah, jadi itu Tuhan menanti-nantikan, mungkin seperti bapak yang saat anaknya keluar ya, saat anak baiknya bisa orang tua kalian kalau misalnya ada anaknya yang keluar rumah yang tidak diketahui, dia pasti di rumah kan menanti-nantikan nanti-nantikan anaknya pulang. Nah, di sini juga dia Tuhan sama, Tuhan menanti-nantikan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Kan nggak mungkin kalau bapak itu di rumah terus anaknya di luar, mungkin nggak Tuhan bapaknya itu menunjukkan kasih-Nya ke anak itu, kan nggak mungkin. Anak itu harus pulang dulu ke rumahnya. Nah, saat di rumah mungkin anak itu pemikirannya sama juga sama kita, kayak di rumah dipukul kali ini. Iya, pemikiran jelek gimana nih? Di rumah dipukul nih. Terus akhirnya kan anak itu minta, yaudah deh Pak, pas saat datang kan, saya jadi hamba bapak aja deh, jadi pokoknya jadi hamba yang terkecil, jadi pokoknya dia udah pikiran udah jelek deh sama orang tuanya, tapi nggak, sama orang tuanya diterima dengan sangat baik malah ya kan. Jadi dan pembacaan hari ini bilang, percayalah Tuhan adalah penolong adalah satu-satunya penolong yang adil dan penuh kasih. Benar banget. Jadi bacaan ini bagus banget nih buat teman-teman teruna di rumah di saat menghadapi kondisi saat ini. Nah, closing statementnya nih Kak, yang bisa kesimpulan buat teman-teman terapkan di dalam kehidupan sehari-harinya nih. Kalau yang saya Bapak Kaisa. Kalau jangan takutlah kembali ke Tuhan ya. Meskipun dia adil, dia pokoknya pasti akan ada yang Tuhan lakukan untuk memperbaiki kita. Cuman mau salah mau benar, ke Tuhan dulu deh yang penting. Mau salah mau benar mau gimana, yang penting Tuhan dulu. Mungkin gitu kali kayaknya. Mungkin kalau dari Kakak, di saat ada pergumulan kita belajar untuk memahami maksud dari Tuhan. Ketika kita memahami maksud dari Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhanlah penolong kita.
pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Ya. Pencobaan sekarang itu akan memberikan kita untuk semakin menjadi lebih baik lagi, dan di balik pencobaan itu Tuhan pasti akan memberikan rencana yang indah buat kita. Jadi kita percaya sama rencana Tuhan, bukan rencana kita Kak, rencana Tuhan, dan yakin dengan caranya Tuhan. Itu isikan dari kakak. Udah banyak yang kita dengar ini ya, Renat ya. Untuk menutup pembacaan kita hari ini, kakak tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami dari awal membaca firman-Mu dan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami baca dan kami dengar pada hari ini mampu kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan mampu menjadi pedoman buat kami dalam menjalani aktivitas kami, dan tetap yakin percaya pada setiap rencana-Mu ya Tuhan. Dan berkati sertai kami, lindungi kami, jauhkan kami dari segala sakit, penyakit maupun dari mara bahaya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.